Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sainal dari SMP Negeri 2 Bontonompo Selatan, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Baiklah, saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan dan pengajaran itu tidaklah sama, tetapi pendidikan dan pengajaran adalah hal yang tidak bisa dipisahkan, karena pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntutan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Peran pendidik diibaratkan sebagai seorang petani, bahwa petani merawat tanaman sesuai dengan kebutuhan tanaman agar dapat tumbuh dengan berkembang, seperti memupuk, mengaliri air, merawat, dan sebagainya. Begitu halnya dengan peserta didik, bahwa pendidik harus memberikan pelayanan peserta didik sesuai dengan kebutuhan agar mereka dapat mengembangkan ide, kreatif, serta bakat minat mereka. Peran pendidik yang kedua adalah bersikap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman. Seorang pendidik harus bersikap terbuka kepada peserta didik dan harus mengikuti kodrat zaman dan kodrat alam. Selanjutnya, refleksi pengetahuan dan pengalaman baru. Pengetahuan awal sebelum mempelajari pemikiran KHD, pendidik mentransfer serta menuntaskan materi pembelajaran. Setelah mendapatkan pengetahuan baru setelah mempelajari pemikiran KD, bahwa pembelajaran itu berhasil jika pendidik memperlakukan peserta didik sesuai kebutuhan, baik dari segi metode dan memperhatikan karakteristik dari peserta didik. Yang kedua, pengetahuan awal sebelum mempelajari pemikiran KD itu banyak melihat dari sisi kognitif saja dari peserta didik. Setelah mempelajari pemikiran KD, bahwa pembelajaran tidak hanya melihat aspek kognitif, tetapi memperhatikan aspek sikap, motorik, religius, serta sosial budaya. Yang ketiga, pengetahuan awal sebelum mempelajari pemikiran KD, pembelajaran itu berhasil jika didominasi oleh peserta didik di kelas. Setelah mendapatkan pengalaman baru setelah mempelajari pemikiran KD, bahwa pendidik itu harus bertindak sebagai fasilitator dalam kelas. Hal-hal yang segera diterapkan dalam mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, tidak memberi hukuman kepada peserta didik dan perlu mengenal karakteristik melalui deteksi dini siswa. Kedua, merancang kegiatan pembelajaran kepada peserta didik dengan tidak menuntut tetapi banyak menuntun siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga,
merancang pembelajaran interaktif serta menyenangkan dengan melibatkan murid sebagai student center. Keempat, menerapkan keterampilan abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Sekian pemahaman dari saya. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.